Oh iya, dari tadi kita membahas opening tentang pembelajaran daring ya anak-anak. Ke bagian yang lain, melakukan pembicaraan selanjutnya. Apa ada hal yang lain ingin kalian bicarakan kepada ibu? Nah, sehubung kalian kan eh, ingin melakukan pertemuan virtual dengan ibu, pasti kan ada yang ingin dibicarakan. Nah, silakan monggo, dimulai dari siapa dulu? Saya Bu, Oh ya, Mbak Elsa, silakan Mbak Elsa. jadi saya pengen mau menceritakan masalah yang sekarang saya merasa terganggu Bu. Iya, Bu, saya juga begitu. Oh, sama ya. Oke, oke. Baiklah, anak. Ibu akan mendengarkan role limit permasalahan kalian yang nanti akan membantu kalian supaya kalian bisa menemukan solusi sendiri atas masalah yang kalian hadapi saat ini. Bagaimana? Baik Bu. Baik, Bu. Oh iya, berhubungan ini kita melakukan konseling dengan lebih dari satu siswa. Jadi kita akan melakukan konseling kelompok. Dalam konseling kelompok ini, konselor yang tidak lain adalah ibu sendiri akan membantu kalian dalam mengatasi permasalahan. Nah, kalian hanya melalui dinamika kelompok. Artinya selama konseling kelompok, kalian boleh melakukan saran kepada siswa lain. Kayak misalnya Mbak Elsa ingin melakukan atau menyuarakan saran kepada Mbak Reza, boleh. Bahkan sebaliknya pun juga boleh. Ya. Nah, dengan tujuan apa? Agar kalian bisa tetap berpartisipasi meskipun bukan permasalahan kalian yang dibahas. Bagaimana? Apa kalian paham? Ya Bu, Iya, paham. Bu, paham. Baik. Nah, dan di dalam konseling kelompok, kita harus bisa menjaga rahasia tentang apa yang sudah kita bahas di dalam konseling ini. Nah, artinya ibu dan kalian tidak boleh menceritakan kepada siapapun. Apa yang sudah kita bahas dalam konseling kelompok tidak boleh dibicarakan oleh siapapun. Nah, begitu apakah kalian paham? Paham Paham, Bu. Ibu. Baik, kalau begitu. Selanjutnya kita akan membuat kesepakatan untuk permasalahan yang akan dibahas. Nah, sebelum kita melakukan kesepakatan, alangkah baiknya kalian berdua menceritakan inti permasalahan yang kalian hadapi. Sehingga ibu bisa kayak masalah siapa dulu nih yang kita akan telusuri atau kita bantu untuk menyelesaikan. Nah, monggo, siapa dulu yang mau bercerita? Bagaimana kalau saya dulu Bu? Baik, boleh. Monggo, Mbak Elsa. Sekarang itu saya itu merasa terganggu dengan pekerjaan saya Bu. Jadi pekerjaan yang saya lakukan sekarang itu kayak open BO gitu loh Bu. Oh, baik, baik. Baiklah, kalau kalau begitu itu yang terjadi. Ibu, mohon maaf ya, Ibu agak kaget, tapi nggak apa-apa. Kalian nggak perlu ragu untuk cerita ke Ibu. Ibu cuma kaget ya. Ya Bu. Jadi, oh, seperti itu ya, Mbak. Open BO. Oke, oke. Emang baik kita kita simpan dulu, kita sisihkan dulu. Ya, Kita akan mendengarkan pembahasan tentang masalahnya Mbak Reza dulu ya, Mbak Elsa. ya Monggo Bu. Mbak Reza, silakan. Baik, Bu. Sebenarnya masalah saya hampir sama dengan permasalahannya Mbak Elsa. Saya di sini itu kayak apa ya, Bu? Punya pekerjaan yang ya bisa dibilang kayak open BO gitu, Bu. Tapi kenapa saya melakukan kerjaan itu? Karena saya kayak pengen bantu orang tua saya Oh, gitu loh, Bu. seperti Karena itu. ya ekonominya tuh ekonomi keluarga saya kayak pekerjaan yang ya bisa dibilang kayak open BO gitu, Bu. Tapi kenapa saya melakukan kerjaan itu? Karena saya kayak pengen bantu orang tua saya Oh, gitu loh, Bu. seperti Karena itu. eh, ya ekonominya tuh ekonomi keluarga saya kayak kurang gitu, Bu. Jadi saya pengen membantu.
Oke, sudah? Sudah. Ya. Em, saya akan, kalau seperti itu kan Ibu sudah eh, bisa memilih siapa terlebih dahulu yang akan dibahas. Nah, menurut Ibu, Ibu akan mendengarkan cerita dari Mbak Elsa dulu aja bagaimana? Baik, Bu. Baik, Ibu. Setuju. Ya, oke. Jadi, begini Mbak Elsa, apakah Ibu boleh bertanya? Iya, Bu, boleh. Em, Emang Mbak Elsa melakukan pekerjaan itu disebabkan karena apa? Maksudnya, apakah Mbak Elsa benar-benar butuh uang dan itu butuh uang berapa dan buat apa gitu? Jadi kalau saya mau mengerjakan pekerjaan itu, Ibu, saya hanya butuh uang untuk bersenang-senang aja, Bu. Apakah orang tua Mbak R tidak memberi uang saku kepada Mbak Elsa? Ya, dikasih sih, Bu, tapi menurut saya itu masih kurang loh, Bu. Kalau untuk mau shopping, itu masih kurang menurut saya. Oh, seperti itu. Oke. Kira-kira berapa ya uang saku yang diberi orang tua Mbak Elsa kepada Mbak Elsa? Untuk 1 bulan itu 3 juta, Bu. Tapi itu menurut saya masih kurang sih, Bu. Soalnya keperluan saya kan banyak. Oh, ya, 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 ya. Mm-mm. Lalu Mbak Elsa merasa kurang gitu ya, dan akhirnya Mbak Elsa mencari uang saku tambahan untuk mencukupi biaya kehidupan sehari-hari seperti shopping, jajan, dan lain-lain seperti itu dengan open BO gitu ya. Ya, Bu, bisa dibilang kayak gitu. Oke. Apakah orang tua Mbak Elsa mengetahui akan kejadian ini? Kalau sampai sekarang sih belum, Bu. Hmm, apakah Mbak Elsa tidak takut kalau orang tua Mbak Elsa sampai mengerti gitu? Sebenarnya jujur saya takut, Bu. Saya takut ketahuan sama mereka dan mereka pasti akan marah banget sama saya, Bu. Nah, oke. Lalu kenapa Mbak R tidak berhenti saja untuk open BO gitu? Kan masih ada pekerjaan yang lain gitu. Kenapa Mbak Elsa? Pengen berhenti sih, Bu, tapi saya masih bingung bagaimana caranya. Makanya saya datang ke Ibu, mau minta tolong sama Ibu. Oke. Kira-kira yang membuat Mbak Elsa berat itu apa? Kayak atau merasa Mbak Elsa tuh kayak misalnya Mbak Elsa berhenti gitu ya, Mbak Elsa takut nggak punya uang terus nggak tercukupi. Nah, apa kira-kira yang membuat Mbak Elsa tuh berat hati untuk meninggalkan pekerjaan Mbak Elsa yang telah Mbak Elsa jalani gitu? Seperti kata Ibu tadi, saya tuh merasa khawatir kalau seandainya saya berhenti dari pekerjaan itu, pasti saya kekurangan uang saku juga dan pasti tidak memenuhi kebutuhan saya yang lain, Bu. Maaf ya. Baik. Oke, terus keinginan Mbak Elsa yang selanjutnya setelah cerita seperti ini, Mbak Elsa ingin melakukan apa? Bagaimana gitu? Saya sih sebenarnya mau keluar dari pekerjaan itu, Bu, tapi bingung bagaimana caranya supaya orang tua saya itu tidak Oke. marah sama saya kalau ketahuan, Bu. Baik, kalau menurut Mbak Reza, apakah ada saran nih untuk Mbak Elsa? Barangkali ada masukan yang ingin Mbak Reza sampaikan kepada Mbak Elsa. Iya, Bu. Sebenarnya ada. Jadi, kalau menurut saya, lebih baik Elsa itu kayak mencoba aja dulu, kayak apa ya, mencoba berhenti aja dulu dari pekerjaan itu. Karena kan, eh, karena itu juga kayak sebenarnya pekerjaan yang kurang baik juga gitu kan, Iya, Bu. benar. Meskipun menghasilkan banyak uang, kayak gitu. Ya sih emang, tapi kalau seandainya saya butuh uang itu gimana caranya ya? Kalau saya keluar dari pekerjaan itu.
sebenarnya itu masih banyak pekerjaan yang halal dan aman. Apalagi kalau menurut saya, uang saku yang diberikan oleh orang tuanya Mbak Elsa itu udah lebih dari cukup untuk memenuhi keperluan kamu kayak shopping ataupun beli skincare. Yang penting kayak pinter-pinter aja gitu ngaturnya. Kalau misalkan Mbak Elsanya masih merasa kayak kurang, uang sakunya kayak masih kurang, bisa melakukan kerja part-time. Kan sekarang banyak tuh anak sekolah yang Nah, melakukan kerja part-time, entah itu jaga konter ataupun eh, lain kayak jualan online gitu kan ada gitu. Jadi coba aja cari pekerjaan yang sekiranya masih halal dan bisa dikerjakan sambil kita sekolah. Kayak gitu sih Bu, kalau menurut saya. Ya juga sih, tapi sekarang itu aku masih bingung bagaimana caranya ya supaya aku bisa keluar dari pekerjaan itu. oke, gini aja. Ibu akan bantu jelaskan bagaimana cara mengatasi permasalahan kamu dengan menggunakan teknik REBT. Nah, teknik REBT ini membantu Teknik REBT ini membantu mengatasi pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang irasional dan mengubahnya menjadi rasional. Berarti teknik ini bisa mengubah Bagaimana? pola pikir saya ya, Bu. Bisa membantu pola pikir saya untuk mengubah perilaku saya. Nah, itu juga teknik yang Ibu gunakan itu tergantung dari kamu juga, tergantung diri kamu sendiri. Kamu mau atau tidak merubah pola pikir kamu, kalau enggak ya sama aja Ibu melakukan teknik ini. Kalau dari pola pikir kamu sendiri juga menolak seperti itu. Ya, Bu. Kalau begitu saya akan coba, Bu. Baik, kalau begitu mari kita mulai ya. Ya, Bu. Menurut Ibu yang sudah kamu ceritakan, cerita yang kamu ceritakan pada Ibu, kamu melakukan open BO untuk kesenangan pribadi kamu, untuk memenuhi hasrat semata kamu aja. Nah, em, sekarang mari kita lihat dan pikirkan kembali. Kamu melakukan suatu pekerjaan yang tidak baik. Sekarang, mengapa kamu tidak ingin melakukan hal itu lagi? Kalau itu saya takut, Bu, dimarahin sama orang tua saya kalau mereka mengetahuinya. Apa benar seperti itu? Iya, Bu, benar. Saya juga takut akan ada dampaknya kalau seandainya saya masih kerja di pekerjaan tersebut. Nah, bagus kalau kamu mengerti akan hal itu. Apa benar seperti itu? Iya, Bu, benar. Saya juga takut akan ada dampaknya kalau seandainya saya masih kerja di pekerjaan tersebut. Nah, bagus kalau kamu mengerti akan hal itu. Lalu, apakah kamu berniat untuk berhenti dari pekerjaan yang kamu jalani sekarang? Iya, Bu, saya pengen berhenti, tapi sekarang itu saya masih ragu, Bu. Oh, seperti itu. Oke, kira-kira apa yang membuat Mbak Elsa ragu? Saya itu merasa ragu kalau seandainya saya meninggalkan pekerjaan itu, pasti nanti saya itu kekurangan uang saku saya, Bu. Baik, seperti ini. Eh, jadi, Ibu mohon kepada Mbak Elsa untuk membayangkan situasi di mana kamu melakukan open BO dan tunjukkan bagaimana emosi dan perasaan kamu ketika melakukan hal itu. Sudah, Bu. Sudah, Ya. lalu gabungkan dengan bayangan atau imajinasi kamu ketika orang tuamu mengetahui hal itu. Sudah, Bu. Bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Pertama, saya itu merasakan kesenangan, tetapi kemudian saya itu merasakan kesedihan serta ketakutan, Bu. Oke, kenapa kamu merasakan hal tersebut? Karena saya merasa sudah mengecewakan kedua orang tua saya, Bu. Apakah kamu mau berhenti melakukan open BO? Iya, Bu, saya tidak mau melakukan hal itu lagi, Bu. Bagus. Kalau begitu, Ibu akan memberikan tugas buat kamu di rumah. Tugas ini hanya perlu kamu berpikir.
serta melakukan relaksasi saja, oke? Agar kamu merasa lebih tenang dan tidak kepikiran melakukan open BO lagi. Bagaimana? Ya Bu, saya akan lakukan di rumah. Baik, bagaimana dengan Mbak Reza? Apa ada saran untuk permasalahan yang dirasakan atau dijelaskan oleh Mbak Elsa? Ada sih Bu. Sebenarnya bukan saran, lebih tepatnya kayak pemberian semangat aja. Kayak apa ya? Semangat ya Elsa. Aku tahu kamu itu nggak mudah lepas dari pekerjaan yang kayak gitu. Tapi kamu hebat gitu, mau berusaha buat lepas dari pekerjaan itu. Apalagi kan kamu nyari pekerjaan itu buat kesenangan pribadi kamu, buat menuin hasrat kamu. Tapi kamu udah mau kayak ngelepas semua itu demi orang tua dan juga demi masa depan kamu. Eh, karena dari itu juga kan aku juga melakukan open BO juga. Jadi kayak aku tahu gitu gimana rasanya sulitnya lepas dari pekerjaan kayak gitu. Jadi ya semangat, kamu hebat. Kamu cewek hebat. Ya Reza, makasih banyak ya atas motivasinya. Ya, sama-sama. Nah, gitu. Oke, kalau begitu konseling kita hari ini kita usai sampai di sini, cukup sampai di sini saja karena Ibu ada urusan mau yasinan rutinan setiap Kamis. Oh, iya. Iya, jadi habis Ibu maghrib rajin ikut yasinan ya. Iya dong, nanti Makasih saya banyak di ya Bu. Iya, sama-sama. Jangan lupa kalian saling menguatkan ya. Jangan lupa Iya, juga nggak boleh diceritakan kepada siapapun meskipun kalian udah saling kenal dan permasalahannya juga sama. Tetap jaga rahasia satu sama lain ya. Dan Ya tetap Bu. semangat buat Mbak Elsa. Semoga Mbak Elsa bisa kayak udah merasa lebih lega dan kedepannya bisa melepaskan atau meninggalkan pekerjaan yang cukup haram itu ya. Menurut Ibu sangat haram itu. Amin Bu. Dan tetap semangat dan bisa memanage keuangan agar tidak melakukan pekerjaan yang haram itu lagi, oke? Amin Bu. Eh, Terima kasih banyak Bu. iya, Bu. Wassalamualaikum. Ya, sama-sama. Ibu Tetap mau jaga tanya Ibu. kesehatan, melakukan protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, pakai hand sanitizer dan masker 2 lapis. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum Ya, Bu mau tanya, warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. mau Boleh, tanya. Mbak. Siapa Eh, Reza? untuk pertemuan kita yang selanjutnya diadakan kapan ya, Bu? Boleh 1 minggu kemudian. Sekarang kan tanggal 4 Juli. Nah, tanggal berapa enaknya ya? Tanggal berapa kira-kira? Tanggal 10 boleh deh. Tanggal 10 jam berapa kira-kira? Jam berapa? Ibu bisanya jam berapa? Ibu biasanya kalau pagi itu kan sibuk ya teman-teman. Jadi siang atau siang kalian pasti tidur. Sore aja kayak jam sekarang ini Oh kan. iya, Menjelang Oke maghrib Bu. ini juga nggak apa-apa. Nah, baik ya Ibu. oke, berarti tanggal 10 Juli ya. Ya Bu. Jam Tanggal 10 Juli, jam oke. 4-an lah, jam 4-an biar kita lebih enak gitu ceritanya, nggak kesusu-susu kan? Ya Bu. Iya, Bu. Baik, ya. Lalu untuk pertemuan minggu depan, kita akan, maksudnya kita akan membahas permasalahan saya, apa melanjutkan cerita dari Mbak Elsa, Bu? Maksudnya kayak, Oke, jadi kita akan mendengarkan permasalahan kamu terlebih dahulu, tapi Ibu keep dulu. Jadi setelah Mbak Reza cerita, terus baru nanti kita menyelesaikan permasalahannya Mbak Elsa. Bagaimana? Bu, begitu. Baik, Bu. Jadi kayak evaluasi gitu ya, Bu? Iya, benar sekali. Nanti jadikan Mbak Elsa juga bisa menangkap pembelajaran yang telah dilalui oleh Mbak Elsa itu bagaimana dan bisa mencontoh atau melakukan hal yang sama seperti Mbak Elsa lakukan. Seperti itu. Oh, baik, Ibu. Oke, ada yang mau bertanya lagi anak-anak? Sudah Bu. Tidak, Ibu, cukup. Oke, kalau itu Ibu akhiri ya teman-teman. Apabila Iya, Ibu Bu. ada salah kata ataupun tingkah laku, mohon maaf ya, namanya orang tua gitu ya, takut sama cicak, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.